Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, alumni Politeknik Imigrasi Angkatan 22, nama Putri Ramadona, asal UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Pada hari ini saya izin akan melaksanakan learning journal yang saya pelajari pada kegiatan agenda 1 pada latsar gelombang pertama kali ini. Yang pertama, ada tugas agenda 1 yang diberikan, yaitu pada modul pertama. Sebelum saya melanjutkan pembahasan pada modul pertama, saya akan menjelaskan bahwa mengapa kita harus melakukan pembelajaran pada agenda 1. Mengapa ini ditujukan bagi calon pegawai negeri sipil? Karena agenda pembelajaran ini membekali bahwa peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang tinggi melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta mampu untuk menunjukkan sikap bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang harus mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer yang akan pada saat calon pegawai negeri sipil tersebut sudah menjadi PNS dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelayanan masyarakat secara profesional. Kemudian pada modul pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan yang dimana ada dasar hukum, pengertian, dan nilai-nilai bela negara. Dalam kali ini saya menarik 5 rumusan 5 nilai dasar bela negara yang saya akan jelaskan kembali bahwa seorang ASN harus memiliki rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila yaitu ideologi negara, kemudian harus mempunyai rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian harus mampu untuk mengawali bela negara. Kemudian ada dasar hukum dalam penguasaan kebangsaan, yaitu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Kemudian modul kedua yaitu ada isu-isu strategis kontemporer, yang mana isu strategis kontemporer ini merupakan isu yang terjadi secara kompleks dan berdampak luas di tingkat global yang bisa menjadi AGPT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk negara Republik Indonesia seperti cybercrime, COVID-19, korupsi, teroris, dan kejahatan-kejahatan yang mengancam negara Republik Indonesia. Kemudian ada teknis analisis isu yang memudahkan kita untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga kita mengetahui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait isu tersebut. Sehingga kita juga dapat menarik analisis pohon masalah yang dimana membantu kita menggambarkan akar-akar masalah tersebut serta dampak-dampak yang mungkin akan timbul dan membahayakan negara Republik Indonesia. Kemudian dengan teknik itu membuat kita siap untuk menyiapkan strategi dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah isu kontemporer tersebut. Kemudian berikut salah satu teknik dalam memilah atau memilih isu kontemporer. Saya memilih teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak, yang dimana aktual ini merupakan isu kontemporer yang diambil bahwa isu tersebut masih hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat, dalam arti masih hot news atau berita terkini. Yang kedua ada problematik, yang dimana
isu permasalahan tersebut secara kompleks atau lengkap atau menyeluruh, sehingga di mana karena kompleks tersebut harus segera untuk ditemukan solusi penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga ada khalayakan, yang dimana khalayakan ini, isu ini menyangkut orang banyak dan kemungkinan bisa membahayakan orang banyak seperti COVID-19. Yang keempat adalah layak, di mana isu tersebut layak untuk diambil sebagai isu kontemporer dengan masuk akal, bahwa isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif bagaimana suatu permasalahan itu harus diselesaikan dan solusinya apa yang akan diambil. Kemudian selanjutnya, bagi saya juga menarik bahwa dalam memilah suatu isu kontemporer ada teknik fishbone, yang dimana pertama ada problem statement, yang dimana kita menyepakati pernyataan permasalahan tersebut, sehingga ketika kita sudah memilih, kita harus menyepakati pernyataan-pernyataan masalah. Kemudian ada dua identifikasi kategori, yang dimana mengidentifikasi kategori dengan kategori-kategori apa yang memang harus dijelaskan secara menyeluruh, seperti dengan kita menggunakan teknik, machine, method, material, man and mind, power, measurement, and mother nature. Terus kemudian selanjutnya, ketiga, kita mencari sebab potensial, yaitu sebab yang terjadi adanya isu kontemporer ini, dan dalam arti akibat yang berpotensi dalam membahayakan negara Republik Indonesia. Potensi apa yang akan terjadi jika isu kontemporer ini? Kemudian 4, mencari sebab atau pokok. Dalam arti kita harus mencari akar permasalahan isu kontemporer tersebut. Mengapa permasalahan itu bisa terjadi? Mengapa COVID-19 bisa terjadi? Apa hal penting? Apa yang memang benar-benar pemicu bahwa isu tersebut bisa terjadi? Kemudian saya mengapit dalam bahwa kita sebagai ada kutipan bahwa kita sebagai PNS harus mempunyai rasa peka dan kepedulian untuk memberikan kontribusi yang nyata, sehingga kita dapat berpikir kritis dalam berbagai isu kontemporer tanpa menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap negara Republik Indonesia. Kemudian yang modul ketiga ada kesiapan bela negara, yang dimana kita sebagai ASN harus mampu siap siaga, yang dimana dimiliki oleh seorang ASN baik secara fisik dan mental untuk menghadapi situasi isu-isu yang beragam yang dilakukan berdasarkan kedaulatan, sikap, dan tekad secara ikhlas, dengan rasa cinta tanah air, dengan disertai rasa rela berkorban untuk NKRI. Kemudian topik yang ingin didalami bagi saya dalam pembelajaran distance learning ini, yang dimana pertama manajemen waktu. Manajemen waktu ini karena saya mengira pembagian waktu antara saya harus fokus untuk mengikuti kegiatan Lansar, dan di mana saya juga harus membagi waktu untuk bekerja secara profesional. Kemudian kedua, dikarenakan metode pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, saya memerlukan metode belajar efektif, bagaimana suatu pelajaran tersebut bisa saya pahami dan bisa saya mengerti, dikarenakan pembelajaran online ini kadang banyak mengalami gangguan dan hambatan seperti gangguan sinyal, gangguan keadaan, bahkan cuaca yang juga mempengaruhi karena sinyal. Maka itu penyampaian materi yang mungkin memang terkadang saya mendengarkan, tetapi bagi saya harus melakukan pembelajaran secara efektif untuk mengulang lagi pembahasan materi yang sudah diberikan. Kemudian bagi saya materi integritas itu penting, dan dalam pembelajaran distance learning ini, yang dimana kita sebagai
ASN harus mempunyai integritas yang dimana kita bisa untuk bekerja secara profesional dan berintegritas, kemudian kita harus bisa melaksanakan kewajiban kita juga. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada learning journal kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.